Baik, saya mulai materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan bicara pada metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Jadi, metode ini lumayan panjang cara mendapatkannya. Nanti kita akan selesaikan dalam 2 kali pertemuan ya, hari ini dan minggu depan. Jadi nanti minggu depan baru akan ada tugas, hari ini kita selesaikan metode AHP, minggu depan nanti untuk tes konsistensinya dan juga tugas. AHP ini pertama kali dikembangkan oleh Thomas Shetty di awal tahun 70-an. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan pemahaman atas permasalahan yang kompleks dengan cara melakukan peruraian masalah dalam bentuk hierarki. Jadi kalau permasalahannya itu sudah lumayan kompleks, kita lebih enak memang pakai yang model hierarki seperti ini. Jadi akan terlihat dengan jelas ya. Jadi misalkan aja dari kriteria itu kemudian ada subkriterianya. Nah, kalau Anda tuliskan dalam bentuk hierarki, itu akan memudahkan kita dalam memahami permasalahan. Hierarki itu adalah cara efisien untuk mengorganisasi sistem yang kompleks. Efisiensinya itu ada 2 hal, yaitu secara strukturalnya, ini mempresentasikan sistemnya itu dapat dengan mudah terbaca. Kalau secara fungsional ini untuk pengawasan dan alur informasi dalam sistem tersebut. Nah, masalah yang tak terstruktur itu paling baik dihadapi dengan sistem kerangka kerja hierarki. Jadi nanti dari sini itu pasti biasanya akan ada jaringan umpan balik gitu. Tapi kalau pada AHP ini kita nggak bicara yang umpan balik ya, nanti ada metode lain dalam sistemnya hierarki ini. Apa keuntungannya AHP? Yang pertama, proses yang kita buat dan hierarki yang Anda buat ini bisa menirukan cara kerja atau cara berpikirnya manusia. Terus dengan gini kita bisa mensederhanakan struktur proses pengambilan keputusan. Di sini dengan AHP ini kita juga bisa menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan kriteria yang kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, kemudian nanti konsistensi penilaiannya ini itu dapat kita periksa dengan adanya AHP konsistensi tes. Nah, jadi nanti penilaian yang kita buat itu bisa kita lihat konsisten apa enggak gitu. Terus sederhana dan mudah digunakan itu relatif ya. Terus di sini Anda bisa melakukan perbandingan sepasang kriteria. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan pertukaran antar kriteria tersebut. Jadi pada metode AHP ini nanti Anda akan melakukan perbandingan penilaian pada sepasang kriteria. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya nanti kita bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik itu maksudnya kita bisa mengubah kriteria mana saja yang akan kita lakukan penilaian. 3 prinsip dasar dalam AHP, yaitu yang pertama identifikasi. Identifikasi itu Anda mendekomposisikan masalah, jadi nanti permasalahannya apa, terus di situ apa yang akan menjadi kriterianya, terus alternatifnya apa saja. Setelah itu kita selesai lakukan, kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Melakukan analisis ini dilakukan dengan cara pertama kali adalah Anda melakukan penilaian komparatif antar semua elemen yang ada. Jadi penilaiannya tetap sepasang-sepasang, tapi semua komponen yang ada itu harus kita nilai. Setelah analisis dilakukan, tahap yang ketiga adalah sintesis. Sintesis ini nanti dari hasil analisis ini kita bisa menentukan prioritasnya. Jadi ini 3 tahapan dalam AHP. Ini secara lebih detailnya pada identifikasi. Jadi awalnya susun dulu hierarkinya. Ya. Setelah Anda susun hierarki, kemudian dari situ Anda nyatakan tujuannya.
Ini mengidentifikasinya. Tujuannya apa? Oh, tujuannya misalkan aja mau menentukan pembelian handphone, gitu ya misalkan. Terus kriterianya apa? Ada definisikan. Oh, kalau beli handphone, saya kriterianya adalah kepinginnya layarnya yang lebar, misalkan ya. Kepinginnya adalah memorinya yang besar. Terus apalagi, misalkan yang terakhir adalah harganya yang murah, gitu. Itu identifikasi kriteria. Terus kemudian dari kondisi yang ada di situ, Anda tentukan alternatifnya apa saja. Oh, dari kondisi yang ini saya punya alternatifnya ada 5 misalkan. Handphone merek A, handphone merek O, handphone merek S, handphone merek apalagi. Ya sebanyak lah H gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini identifikasi yang harus kita lakukan. Supaya kenapa kok kita melakukan identifikasi ini memudahkan kita. Jadi kalau Anda lihat gini ya, di tujuan ini nanti akan ada beberapa kriteria yang masuk dalam tujuan ini. Nah, nantinya dari setiap kriteria itu kita akan punya banyak alternatif. Ya, ini mungkin saja setiap alternatif itu diwakili di setiap kriteria yang ada. Makanya ini digabung-gabung. Atau ada mungkin juga ya, ini ada juga kemungkinan bahwa beberapa alternatif itu tidak terdapat kriteria yang ada di sini. Jadi itu tergantung dari kondisi yang ada. Kalau yang ini yang ditunjukkan semuanya saling terhubung. Nah, setelah Anda lakukan identifikasi, maka langkah kedua kita lakukan analisis. Analisis ini dimulai dengan membuat matrik perbandingan. Kemudian nanti dari matrik perbandingan itu kita bisa menentukan bobot untuk setiap kriteria ataupun setiap alternatif. Setelah itu, nah bobot ini kita normalisasi supaya sama semua ya. Kemudian dari normalisasi ini nanti kita akan bisa memperoleh apakah penilaian yang kita punya itu sudah merupakan penilaian yang konsisten atau memang belum konsisten. Kalau belum konsisten berarti nanti ada beberapa cara untuk mendapatkan konsistensinya ya. Nah, kalau di metode yang kemarin kita pelajari, baik itu kemarin kita sudah belajar apa ya, TOPSIS ataupun dengan WSM, WPM, itu untuk bobot ini ditentukan oleh pembuat keputusan. Nah, kalau yang di sini, bobot itu kita dapatkan dari hasil perhitungan. Nah, peranan pembuat keputusan apa? Pembuat keputusan ini berperan dalam melakukan menentukan nilai pada matrik perbandingan ini. Ya, jadi gitu, sedikit berbeda. Nanti bobotnya itu dapatnya adalah dari hasil perhitungan. Cara membuat matrik perbandingan. Ya. Untuk membuat matrik perbandingan, maka setiap satu pasang kriteria itu kita akan coba lakukan penilaian. Sehingga nanti akan kita punya sebuah matrik perbandingan yang menggambarkan penilaian antara alternatif dengan alternatif pada suatu kriteria tertentu atau penilaian untuk kriteria-kriteria terhadap tujuan. Jadi makanya kalau saya balik lagi ya ke atas ya. Jadi makanya kenapa waktu menggambarkan di sini pada hierarkinya itu tujuan itu garisnya 3 gini, terus kriteria ke alternatif garisnya ke semuanya titik. Jadi nanti dari setiap kriteria itu kita akan cari bobotnya. Ini berdasarkan nanti ke tujuan. Nah, nanti setiap kriteria itu Anda akan cari bobotnya pada setiap alternatifnya. Jadi misalkan alternatifnya ada 5 gitu ya. Bobot untuk kriteria 1, bobot alternatif 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tentukan. Pada kriteria 2, bobot alternatif 1, 2, 3, 4, 5 kita tentukan. Demikian seterusnya. Makanya kan garisnya nyambung-nyambung terus. Itu. Jadi memang nanti perhitungan yang akan kita lakukan lumayan panjang.
Nah, ini cara buat matrik perbandingan. Ini kalau antar kriteria ya, yang pada tujuan. Terus dari kriteria itu sebut dia ada 3 alternatif. Maka kita lihat di alternatif 1 Anda lakukan perbandingan alternatif 1 terhadap alternatif 1 pasti 1 di sini, terhadap alternatif 2 terhadap alternatif 3. Di alternatif 2 juga demikian. Terhadap alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, kalau perbandingan kita bisa gunakan perbandingan itu dengan kalau pada diagonal utamanya kan angkanya selalu 1 karena akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Perbandingan dari alternatif 1 ke alternatif 2 atau alternatif 2 ke alternatif 1 ini harus sama gitu ya. Maksudnya kalau 1 itu 3 kali lebih baik daripada 2, ya berarti di sini kita katakan 2 itu sepertiganya daripada 1 gitu. Jadi kalau di sini saya sudah dapatkan nilainya adalah A, maka perbandingan yang di sini akan menjadi seper A. Seper dari alternatif yang di sana. Demikian juga untuk yang di alternatif 3. Jadi artinya gini, pada diagonal utama kan Anda isi 1 semua. Pada segitiga atasnya kalau sudah diisi ada nilainya, maka di segitiga bawah ini kita tinggal dapatkan seper dari nilai yang ada pada segitiga atas. Jadi kalau ini saya sebut sebagai A12, maka A21 itu sama dengan seper A12. Jika ini saya katakan sebagai A13, maka A31 itu sama dengan seper A13. Demikian seterusnya. Nah, ini juga kita lihat di kriteria 2. Jadi kriteria 2 Anda melakukan perbandingan dari setiap alternatif yang ada. Alternatif itu pilihannya ya. Kalau kriteria itu syaratnya. Jadi kalau kayak tadi itu saya mau menentukan tujuannya adalah mau mencari handphone baru gitu. Nah, handphone baru itu kan pasti kita punya sesuatu gitu ya. Apa ya yang menjadi pertimbangan? Oh, misalkan aja harganya tadi. Misalkan aja layarnya. Atau misalkan yang lainnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat materi perbandingan. Terus menentukan bobot pengukuran. Tadi kan kita melakukan perbandingan ya. Jadi Anda mengisi setiap matrik dengan nilai perbandingannya. Kemudian nilai hasil perbandingan itu nanti kita akan lihat dari nilai-nilai yang ada ini nanti tujuannya adalah untuk menentukan bobot dari hasil pengukuran yang ada. Nilai perbandingan itu memang kita lihat dari preferensi pengambil keputusan. Ya, jadi memang di sini akan ada pengambil keputusan itu memang punya wewenang besar ya untuk mendapatkan nilai perbandingan ini, tapi itu pun kita bisa kontrol dengan nanti ada uji konsistensi. Jadi kadang ada orang tuh yang nggak konsisten gitu melakukan perbandingan. Nggak apa-apa, ada uji konsistensi. Kalau nanti masih pada level yang diperbolehkan, ya berarti Anda masih bisa katakan bahwa itu masih boleh gitu. Tapi kalau sudah di luar dari level yang diperbolehkan, maka nanti nilai perbandingan Anda harus dikaji ulang. Ini contoh ya. Apakah yang di sini ini kelihatan yang bawah? Soalnya kok ada yang terputus gitu sepertinya. Penilaian C ini kelihatan semua? Terpotong, Bu. Oh, kepotong ya. Gimana? Saya itu kan dulu, saya naikkan sebentar aja ya supaya kelihatan angkanya.
Ya, jadi sebagai contoh seperti ini. Ini ada apa ini perbandingan, tidak ada kata-kata ya. Kalau dilihat dari gambarnya kan kayaknya apel gitu. Saya punya 3 buah apel, ada apel A, apel B, dan apel C. Nah, dari sini untuk ukuran dari ketiga apel ini kita lakukan perbandingan. Jadi saya katakan bahwa apel A ini 2 kali lebih besar dibandingkan apel B. Apel A itu 6 kali lebih besar daripada apel C. Apel B itu 3 kali lebih besar daripada apel C. Maka dari situ saya bisa tuliskan, jadi cara bacanya di sini ini berarti apel A dia 2 kali lebih besar dibandingkan apel B. Berarti A di sini 2. Ini bacanya berarti A 2 kali lebih besar dibandingkan B. A itu 6 kali lebih besar daripada C. Dan B itu 3 kali lebih besar dibandingkan dengan C. Jadi di diagonal utama di sini, ini kan matrik yang harus Anda isi adalah 3 kali 3. Pada diagonal utamanya semuanya nilainya 1 karena membandingkan dengan dirinya sendiri kan sama. Nah, yang A dengan B ini tadi isinya 2, yang di sini 3, yang ini adalah yang ini 6, B dengan C adalah 3. Sedangkan matriks segitiga bawahnya yang di sini itu adalah seper nilai-nilai yang ada. Jadi yang saya nyatakan tadi yang di sini, ini berarti pada kolom 21 adalah seper dari nilai yang ada di kolom 12. Makanya setengah. Yang di sini saya punya seper dari 6. Yang ini saya dapatkan sepertiga. Ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Di sini dikatakan bahwa isi matrik itu konsisten. Kok bisa konsisten? Ngeceknya bagaimana? Ngeceknya itu seperti ini. Anda lihat dari segitiga yang ada di sini. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa A itu 2 kali lebih besar daripada B, dan B itu 3 kali lebih besar daripada C, maka saya bisa katakan bahwa A itu 6 kali lebih besar daripada C. Jadi kalau Anda lihat perkalian antara dua nilai yang ada di sini, ini hasilnya akan sama dengan perbandingan dari A dengan C. Ini berarti nilainya dikatakan isinya konsisten. Ya nggak konsisten bagaimana Bu? Ya nanti saya tunjukkan. Jadi kalau Anda lihat nilai yang di sini, kalau ini 2 dikalikan 3 hasilnya 6, ternyata kolom ini nilainya 6, ya berarti itu sudah benar. Nah, contoh yang lain. Ini melakukan perbandingan tentang kriteria keindahan gitu. Jadi ini dikatakan bahwa Surabaya itu lebih indah, 2 kali lebih indah dibandingkan Jakarta. Surabaya itu 5 kali lebih indah dibandingkan Jogja. Nah, di sini katakan Jakarta itu 3 kali lebih indah dibandingkan dengan Yogyakarta. Kalau kita lihat dari penilaian yang ada, ini namanya penilaian orang ya, memang kadang kan penilaian itu tidak 100% dia akan eksak benar. Oleh sebab itu, di sini pada AHP itu dilihat ini nanti. Kondisi yang tidak konsisten, ini kan tidak konsisten. Kalau dikatakan Surabaya itu 2 kali lebih indah daripada Jakarta, dan Jakarta 3 kali lebih indah daripada Yogyakarta, maka seharusnya saya nyatakan Surabaya itu 6 kali lebih indah daripada Jogja. Tapi di sini ditulisnya dia 5 kali lebih indah dibandingkan Yogyakarta. Jadi pengisian matriks seperti ini dikatakan bahwa matriksnya tidak konsisten. Nah, nanti kalau nggak konsisten bagaimana ya nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Ada cara pengecekannya. Seperti yang tadi pada diagonal utama semua diisi 1, di matriks segitiga bawah kita isi dari seper dari elemen-elemen yang ada pada matriks segitiga atas. Jadi ini setengah, ini 1/5 dan ini adalah 1/3. Gitu dulu. Untuk mengisi matriks perbandingan mungkin ada pertanyaan dulu.
Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya, masih gampang ya. Oke. Enggak, masih ada chat, saya baca dulu chatnya. Oh ya. Renaldi dan David, apakah suara saya sekarang bisa didengar dengan baik? Saya enggak tahu yang menyebabkan putus-putusnya, bisa jadi jaringannya di saya ya, karena enggak tahu hari ini tadi kuliah yang siang tadi, maksud saya yang jam 9 itu yang anu banget, jelek banget kayaknya. Sudah jelas Bu sekarang. Sudah jelas ya, oke. Ya syukurlah. Jelas sih Bu. Oke, terima kasih. Baik, ini untuk penilaian pada AHP. Jadi penilaian di AHP itu cuma antara 1 sampai dengan 9 ya. Jadi kalau beberapa saat yang lalu itu ada anak yang TA tentang AHP, ternyata dia melakukan perbandingannya itu 16 kali. Saya itu sampai bingung, 16-nya itu dapat dari mana? Terus saya tanya teorinya itu dapatnya dari mana? Ternyata dia salah mengartikan. Ya kalau ada teorinya sih saya enggak apa-apa ya. Karena kan semuanya itu selama ada referensi yang jelas, referensi yang valid, pasti bisa kita gunakan gitu. Tapi kalau enggak ada analisis sendiri, itu yang harus hati-hati. Jadi penilaiannya adalah 1 sampai dengan 9. Ya ini menyatakan kalau 1 itu kan sama gitu ya, sama pentingnya. Nah kalau 9 itu adalah sangat penting sekali, ekstrim important lah. Nah, angka yang genap-genap seperti ini sebenarnya memang tidak disarankan, tapi juga tidak dilarang. Jadi kalau yang kayak gini ini ya berarti Anda antara nilai 1 sampai dengan 3, 3 sampai dengan 5 itu ada 4, 5 sampai dengan antara 5 dan 7 itu ada 6, 7 dan 9 itu ada 8. Tapi yang pasti yang dinyatakan untuk pengukurannya ini, kalau Anda mau diantaranya misalkan ngomongnya, ya penting sih, tapi kok nggak penting banget gitu ya. Nah ini berarti kita bisa masukkan 6. Ini kan kalau ini sudah sangat penting sekali gitu. Ternyata nggak sampai levelnya gitu, tapi ya memang cukup penting gitu. Ya berarti Anda boleh masukkan yang ke-8 gitu ya. Ini untuk pengukuran pada AHP. Jadi perbandingannya ya ini maksudnya. Terus untuk mendapatkan bobot ini biasanya kita peroleh dengan cara normalisasi. Jadi harapannya adalah dengan normalisasi seperti ini, kalau kondisi perhitungannya itu sudah konsisten, ya berarti kita nggak perlu lakukan ini ya, cuma memang bobotnya harus dinormalisasi gitu. Tapi untuk beberapa hal, kadang ini penilaian kita kan nggak konsisten, kayak yang tadi itu. Sebentar, coba saya balik ke sini. Nah, kayak gini ini, ya nggak salah juga orang melihat. Jadi kalau mau dikatakan dia sampai 6 kali lebih indah daripada Jogja, kok besaran ya? Saya mikir ya cuma 5 aja gitu. Boleh enggak? Ya ini masih diperkenankan, tapi nanti kita lihat kondisi yang kayak gini ini masih boleh apa enggak. Kalau ternyata dari sisi konsistensi sudah tidak memenuhi, ya berarti Anda harus melakukan penilaian ulang. Ya. Kalau dari saat kita cek konsistensi itu ternyata dia nggak konsisten, maksudnya ketidakkonsistensiannya itu tidak bisa diterima, maka penilaiannya harus diubah. Nah, untuk nilai perbandingan yang konsisten, kalau yang konsisten enak saja sih, Anda bisa melakukan mencari normalisasi bobot itu dengan dua cara, ambil salah satunya aja. Jadi yang pertama menjumlahkan setiap kolom, jadi kolom itu berarti ini ya yang vertikal gitu. Kemudian bagilah setiap elemen yang ada pada kolom dengan totalnya untuk menormalkan sehingga setiap kolom ini akan memberikan hasil yang sama. Nah, ini juga bisa dipakai untuk uji konsistensi. Atau cara yang kedua, menjumlahkan setiap baris dan normalisasi hasilnya.
Bisa juga seperti itu. Contoh ini. Jadi di sini tadi yang perbandingan apel tadi kan kita punya perbandingan yang konsisten ya. Terus cara Anda melihat bobotnya untuk apel ABC itu kita bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Ini yang cara pertama. Anda jumlahkan angka-angka pada setiap kolom. Jadi ini 1 ditambah 0,5 ditambah 0,17. Hasilnya adalah 1,67. Di apel B juga ditambahkan 2 ditambah 1 ditambah dengan 0,333. Kita dapatkan 3,333. Di apel C saya dapatkan 6 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 10. Nah, untuk menormalkan itu setiap angka yang ada pada sel ini Anda bagi pada total nilai pada setiap kolom. Jadi kalau di kolom 1, ya berarti Anda baginya dengan angka yang ada pada kolom 1. Di kolom 2, Anda baginya dengan total nilai yang ada di kolom 2. Demikian seterusnya. Ya. Terus dari sini akan kita dapatkan ini masing-masingnya ya. Ketemunya hasilnya 0,6, 0,3, 0,1. Nah, ini pasti akan konsisten. Nah, ini menyatakan bahwa bobot dari apel A itu adalah 0,6, dari apel B itu adalah 0,3, dan dari apel C itu adalah 0,1. Ya, jadi ini, kalau tadi perbandingan awalnya sudah konsisten. Gimana? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada kesulitan? Rasanya nggak ada ya, masih gampang. Oh, ini kurang ke atas. Sebentar. Nah, cara yang kedua tadi adalah dengan melakukan perbandingan pada baris ya tadi ya. Tadi kan bisa Anda menambahkan pada kolom kemudian pada baris untuk mendapatkan bobot. Nah, kalau pada baris itu langkahnya sebenarnya hampir sama seperti saat kita mencari bobot dengan menormalkan terhadap kolom, tapi nanti akan ada tambahan satu langkah lagi. Saya bikinkan dulu. Sebentar. Ya, jadi gini, kayak ini tadi yang perbandingan sudah konsisten ini, Anda tambahkan nilai-nilainya pada baris. Jadi kan ketemu ya ini ya 9, ini 4,5, yang di sini adalah 1,5. Nah, kemudian sebenarnya dari baris yang ada ini, kalau kita melakukan pembobotan berdasarkan baris ya, dari baris ini kita langsung normalkan. Jadi angka-angka yang di sini ini kita dapatkan memang ini akan menjadi perbandingan yang ada, kelihatan bahwa ini konsisten. Untuk mendapatkan bobotnya, Anda tambahkan, jumlahkan dulu. Ini tadi 9 tambah 4,5 tambah 1,5, totalnya adalah 15. Setiap angka yang ada pada kolom penjumlahan baris tadi, bagikan dengan 15. Jadi saya dapatkan apel A, bobotnya adalah 0,6, apel B itu adalah 0,3, dan apel C adalah 0,1. Itu cara normalisasi bobot dengan menggunakan penjumlahan pada baris. Kalau tadi pada kolom ya. Terserah Anda menggunakan salah satunya saja. Hasilnya pasti sama. Ada pertanyaan dulu? Ini untuk nilai perbandingan yang konsisten. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, bagaimana halnya kalau saya punya penilaiannya ini, nilai perbandingan yang saya berikan itu tidak konsisten. Terus untuk mendapatkan bobotnya bagaimana? Nah, ini ada dua cara ini.
ada cara pendekatan, ada cara eksak. Nah, karena ada dua pilihan gini, saya sarankan Anda pakai cara eksak. Kalau cara eksak errornya kecil, atau mungkin malah nggak ada error. Ini ada error sedikit itu karena angka yang kita pakai nanti pasti akan ada pembulatan ya. Nggak mungkin angkanya itu kita gunakan semua. Tapi kalau dengan cara pendekatan ini errornya akan besar. Memang cara pendekatan jauh lebih mudah daripada cara eksak. Kita lihat dulu ya, kalau cara pendekatan hampir sama seperti yang tadi. Jadi ini tadi yang penilaian antara Surabaya, Jogja, Jakarta, Jogja. Jadi nanti setiap baris itu, setiap kolom itu Anda jumlahkan dulu. Kemudian setiap elemen yang ada di sini dibagi dengan kolomnya ini ya. Angkanya kepotong sedikit sudah nggak apa-apa. Terus, jadi setiap angka yang ada di kolomnya ini dibagi dengan total kolom. Dapat, kemudian Anda jumlahkan pada satu baris. Jadi ini dijumlahkan nanti. Ya, ketemunya ini 1 dibagi 1,7, 2 dibagi 3,33, 5 dibagi 9, jumlahnya adalah 1,744. Demikian juga untuk yang baris kedua dan baris ketiga. Nah, jumlah yang ada ini kita normalisasi. Cara menormalkan itu bagaimana? Cari totalnya ini dulu, dihitung 1,7444 ditambah 0,9277 ditambah dengan 0,3279. Hasilnya 3. Jadi kita jumlahkan dulu hasilnya 3. Hasilnya 3 ini setiap nilai yang ada itu Anda bagi dengan 3. Jadi akannya didapatkan bobotnya adalah seperti ini. Ini cara pendekatan. Hasil normalisasi harus sama dengan 1 ya, namanya dinormalkan. Pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau cara eksak, memang rada rumit sedikit kalau cara eksak. Tapi ya hasilnya harusnya lebih baik ya. Jadi cara eksak itu yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengkuadratkan matrik-matrik yang ada di sini, matrik yang isinya elemen-elemen perbandingan tadi. Jadi ini saya punya 1, 2, 5, setengah, 1, 3, 1/5, 1/3, 1. Ini cuma kekurangannya di sini kalau kayak 1/3 itu kan bilangan irasional ya. Kalau kita cuma menggunakan 2 digit di belakang koma ya errornya memang agak besar. Tapi kalau misalkan Anda tambahi jadi 5 digit, ya nggak apa-apa, tapi hitungannya nanti yang akan jadi tambah panjang. Nah, gitu kan plus minus memang. Jadi, cara perhitungan eksak itu, matrik ini kita kuadratkan. Dapat hasilnya. Nah, kuadrat dari matrik ini, kemudian di setiap barisnya itu Anda tambahkan ini. Jadi dijumlahkan setiap barisnya. Ini ya, 3 plus 5,65 ditambah 16. Dapat 24,65. Terus 1,6, 2,99, 8,5. Dapat ini. 0,57 ditambah 1,06 ditambah 2,99. Dapat 4,62. Nah, penjumlahan baris ini kemudian kita normalkan. Cara normalkannya sama seperti tadi. Angka ini dibagi dengan total yang kita hitung. Jadi 2,65 ditambah 13,09 ditambah 4,62. Dapat 42,36. Jadi ini dibagi ini ketemunya 0,582. Di sini ketemu 0,309 dan terakhir 0,109. Hasil normalisasinya pasti kalau dijumlahkan sama dengan 1. Itu dia cara mendapatkan untuk memperoleh konsistensi ya. Jadi ini bobotnya. Nah, kalau dengan cara eksak itu kita nanti bisa cek apakah bobot yang ada di situ itu sudah sesuai apa enggak gitu ya. Karena tadi kan memang ada beberapa penilaian ini kan yang tidak konsisten. Nah, secara umum setelah Anda dapatkan itu semua, terus kita dapatkan bobotnya, kita sudah uji dia ternyata konsisten. Langkah ketiga itu adalah langkah sintesis. Sintesis ini
Artinya semua perbandingan itu sudah Anda dapatkan, bobotnya sudah dapat, terus kembalikan lagi ke hierarki yang sudah kita punya, hierarki yang di atas tadi. Nilai-nilainya Anda taruh pada hierarki tersebut sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan prioritas terbaik. Nah, caranya gitu ya. Prioritas masing-masing alternatif dikalikan dengan bobotnya, kemudian nanti dijumlahkan. Ya, nanti kita lihatlah caranya bagaimana. Ya, kurang lebih itu. Ada pertanyaan dulu. Tapi yang untuk bobot tadi belum berhenti di situ. Nanti akan ada cara lebih lanjut untuk menyatakan yang tidak konsisten ya. Kalau konsisten aja sudah enak, sudah berhenti. Ketemu bobot tadi sudah berhenti, itu bobot yang kita dapatkan. Tapi kalau yang penilaian tidak konsisten itu yang kita harus hati-hati. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita coba ya. Jadi ini contohnya adalah memilih mobil. Ya, dia akan membeli mobil kan, kemudian dia ingin memilih mobil tersebut. Ini kalau orang masuk ke peramal itu, peramalnya bisa ngomong, oh saya melihat mobil baru di masa depan kamu gitu. Karena memang dia berkeinginan untuk membeli mobil ya. Kalau sudah memilih gitu kan berarti sudah berkeinginan untuk membeli. Nah, dari sini didapatkan bahwa pada proses ini dia menentukan ada beberapa kriteria, yaitu ada style, reliability, dan juga fuel economy. Jadi ada 3 kriteria yang menjadi tujuan utama dia yang untuk mencapai tujuannya. Tujuannya kan dia mau menseleksi mobil baru gitu. Setelah didapatkan informasi macam-macam, alternatifnya ada 4. Ada Civic Coupe, ada Saturn Coupe, ada Ford Escort, dan Mazda Miata. Jadi ada 4 mobil yang sebagai alternatif. Nah, kalau ditanya ini ada yang tanya bagaimana dengan harga? Ya sabar dulu. Nanti harga akan kita bicarakan lebih lanjut. Jadi kan harga dengan kriteria-kriteria yang ada di sini ini adalah 2 hal yang bertentangan. Jadi kalau yang 3 di sini itu kita ingin mendapatkan hasil yang paling gitu ya, yang paling bagus. Nanti kalau harga itu kita inginnya adalah dapat yang paling minimal kalau bisa kan gitu. Ya kita lihat. Nah ini Anda harus bisa membuat hierarki ini. Jadi pada saat ada suatu permasalahan, kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan AHP, maka langkah awalnya adalah gunakan hierarki supaya memudahkan kita untuk melihat kriteria-kriteria ataupun apapun yang menjadi pertimbangan ya. Karena biasanya kalau AHP itu dipakai memang kondisinya banyak hal yang menjadi pertimbangan itu. Jadi tujuannya itu di sini adalah memilih kendaraan baru. Kriterianya di situ tadi ada 3, style, reliability, sama fuel economy. Terus alternatifnya ada 4 kendaraan, Civic, Saturn, Escort, dan Miata. Ya, ini adalah hierarkinya. Kemudian dari gini kita baru mau melakukan perbandingan. Anda harus lihat antara style, reliability, sama fuel economy itu mana yang merupakan kriteria yang paling penting menurut Anda. Jadi ini pembuat keputusan yang menentukan. Jadi di sini didapatkan bahwa dia bilang bahwa reliability itu 2 kali lebih penting dibandingkan style. Ya, reliability 2 kali lebih penting dibandingkan dengan style. Terus style itu 3 kali lebih penting dibandingkan fuel economic. Dan reliability itu 4 kali lebih penting dibandingkan fuel economic. Jadi dari sini Anda harus bisa
membuat matrik perbandingan. Ya. Dari informasi yang ada ini tadi kita harus bisa membuat matrik perbandingan. Ingat-ingat ya, reliability 2 kali lebih penting dari style, stylenya 3 kali dari feel economic, reliability 4 kali dari feel economic. Nah, ini ya, style, reliability, feel economic. Tadi stylenya 2 kali, reliability 2 kali dari style, terus stylenya itu 3 kali dari feel economic, reliability 4 kali lebih penting daripada feel economic. Nah, jadi yang pertama kali kita pasangnya di sini 1, 2, 3. Yang tengahnya kan 1 semua. Terus kemudian dari sini dicari yang kosong-kosong tadi berarti seper dari yang terisi. Jadi kalau tadi di sini terisi 2, maka bagian style dan reliability itu jadi setengah. Kalau style dengan feel economic itu 3, maka feel economic dengan style jadi 1/3. Reliability dengan feel economic itu 4, maka feel economic dengan reliability jadinya 1/4. Ini penilaian yang kita dapatkan. Penilaian ini konsisten apa enggak? Gimana cara Anda melihatnya? Konsisten apa enggak? Ya, enggak sih, Bu. Enggak. Konsisten. Kenapa enggak konsisten? Yang menyebabkan dia enggak konsisten di mananya? Di mana? Ada yang bisa bantu? Konsisten, Bu, serasa saya. Konsisten. Nah, ada yang bilang konsisten. Sih nggak bisa, Bu. Ini konsisten atau enggak harus dihitung dulu. Hitung dulu. Tahu konsisten enggaknya, ngitung dulu. Nah, kalau cuma 3 gini ini, ya kalau cuma 3, untuk melihat konsisten enggaknya itu sebenarnya Anda cukup lihat di segitiga atas ini. Di segitiga atas ini loh. Anda coba kalikan, setengah kalau saya kalikan dengan 4, maka kan hasilnya harusnya sama dengan 2. Tapi ternyata di sini diperoleh hasilnya adalah 3. Nah, karena ini hitungannya tidak sama, maka kita katakan bahwa penilaian yang dilakukan di sini itu tidak konsisten. Nah, jadi lihat konsistensinya gitu ya. Kalau cuma tiga bagian gini aja cukup lihat di segitiga atas ini. Konsisten tidaknya. Jadi penilaian yang ada tidak konsisten ya. Bentar, ada chat apakah ini? Oh, cara mengisi matrik. Cara mengisi matrik itu tadi. Jadi tadi kan, sebentar ya. Saya tak balik kalau gitu. Tadi sudah jelas sih, Bu. Tadi itu soal tadi. Kenapa? Itu soal itu pertanyaan tadi. Oh, sebelumnya. Sekarang sudah oke. Iya. Iya, Oh, ya sudah. Oke. Ya, saya baru baca soalnya. Kalau kriterianya lebih 3, bagaimana cara melihat konsistensinya? Tetap lihatnya adalah 3-3. Tidak bisa lebih. Jadi nanti misalkan ini ada lagi A gitu ya, sesuatu yang lain gitu ya. Anda harus lihatnya antara misalkan reliability, feel economic, sama style. Jadi dilihat segitiga yang gini. Nanti misalkan ada satu lagi gitu ya, dilihat lagi yang di situ. Jadi lihat konsistensinya seperti itu, karena kan perbandingan yang kita lakukan ini 2-2 ya. Jadi cuma 2 dibandingkan 2 dibandingkan. Jadi melihatnya ya seperti tadi, kalau A lebih besar dari B, B lebih besar daripada C dengan angka tertentu, apakah betul A itu lebih besar sekian daripada C? Lihatnya gitu. Jadi tetap harus lihatnya 3-3 untuk lihat konsistensi. Oke. Nah, terus karena ini tadi kita ketahui dia tidak konsisten, bagaimana ini cara menentukan bobotnya? Jadi cara menentukan bobot itu
ini ya, melihatnya adalah dari eigenvektor. Eigenvektor itu kita dapatkan dari mana? Eigenvektor itu kita peroleh sebagai hasil normalisasi dari kuadrat matrik tersebut. Ya, jadi hasil normalisasi dari kuadrat matrik itu akan kita sebut sebagai eigenvektor. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi contoh gini ya. Ini balik lagi hitungannya, harus hitungan aljabar Anda harus diingat-ingat lagi. Anda dulu kan dapat matematika, ada aljabar linier. Ada aljabar linier itu dalam hal ini menghitung perkalian matrik. Anda harus ingat bagaimana caranya. Jadi ini tadi perbandingan antara style, reliability, sama fuel economy. Angka-angkanya seperti ini. Kalau saya desimalkan, ini ada 4 digit di belakang koma, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, karena dia tidak konsisten, kita pakai dengan cara eksak saja ya. Kalau dengan cara eksak, maka untuk mendapatkan untuk mendapatkan vektor eigennya, Anda harus kuadratkan dulu matrik ini. Jadi ini hasil kuadratnya. Squaring the matrix ya. Ini tadi ya, benar ya. Bentar. Nah, ini dia. Masih ingat cara mengkuadratkan matrik? Masih ingat apa? Kali Hah? itu Sila ya, gampang kok ya. Gimana cara mengkuadratkan matrik? boleh Bu tadi agak home. Apa? Mau Jadi kan ke langkah pagi ini awalnya. Saya tunggu. Gini aja. Balik ke sini dulu. Nah, kan ini ya. Matriknya dapatnya itu 1,5, 2. Saya mau tuliskan dulu supaya mengingatkan aja cara mengalihkan matrik. Bentar, ada enggak? Insert. Saya bisa dapatkan. Oh, saya tulis di sini aja. Berapa tadi? Satu, 0,5, 3, 2, 1, 4, 0,3333, 0,25, 1. Jadi saya sebut aja ini sebagai A gitu ya. Anda masih bisa melihat Excel saya? Apakah terlihat Excel saya? Udah, Bu. Lihat ya. Bu. Angkanya gini. 1, 2, 3, 4. 0,25 dan 1. Nah, ini adalah tadi matrik A. Ya, matrik A, matrik koefisiennya dari nilai perbandingan yang ada antara style, reliability, sama fuel economic. Nah, karena tadi kan kita dapatkan bahwa hasilnya itu nggak konsisten. Karena hasilnya nggak konsisten, maka Anda harus mencari nilai perbandingannya dengan cara kita buat A ini kita kuadratkan dulu. Jadi A dikalikan dengan A. A dikalikan dengan A. Ini nanti dapat matrik A kuadrat. Nah, pertanyaan saya, Anda masih ingat enggak cara mengalihkan matrik seperti ini? Apakah masih ingat? Baris dikalikan kolom. Baris dikalikan kolom, betul.
Berarti kalau yang di sini baris 1 kolom 1 itu saya peroleh dari elemen baris 1, saya kalikan dengan kolom 1 ini ditambah dengan baris 1 kolom 2 ya, dikalikan dengan baris 2 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 3 dikalikan dengan baris 3 kolom 1. Itu dapat A11. Nah, ini harusnya 3 ini ya. Ya, harusnya 3. Karena ini tadi sama dia, coba kalau saya pakai ini adalah 1 dibagi dengan 3. Tuh, ketemunya 3. Ini coba. Nah, nanti dengan cara yang sama, berarti bagaimana ini? Saya bisa menghitung untuk yang baris 1 kolom 2 dan baris 1 kolom 3 ya. Yang berbeda itu ininya tetap, berarti ini saya dolar. Betul nggak? Bisa nggak? Semoga nggak salah-salah. Ini kalau ke sana betul nggak dia? Baris bukan. Yang di dolar apanya ini berarti? Ininya benar. Oh, ininya semua mungkin ya. B, oh iya B-nya. Yang 3-nya malah nggak apa-apa harusnya. Ini yang tetap. Ya, cek. Ya, Anda kalau pakai Excel gitu, kalau sudah dapat ininya enak sih memang. Nah, ini pas benar. Terus yang di sini juga sudah pas. Nah, kita dapatkan ini. Terus yang baris 2 kolom 1 itu bagaimana? Ini saya copy, tapi oh, enggak bisa kalau yang ini harus buat ini berarti. Karena ini baris 2 kolom 1. Nanti kalau ini saya dolar, yang ini yang enggak mau berpindah. Oke, berarti ini aja yang dibikin. Ini dibuatnya, ini enggak usah dolar. Ini adalah salah ya. Nah, nanti kalau ujian enaknya Anda sekarang bisa pakai Excel. Karena online. Ini bagaimana? Dan ini juga harus diubah. Nah, ini adalah F3. Di sini Oke. Nah, ini adalah nilai dari A kuadrat. Kita dapatkan kondisinya seperti ini. Saya balik lagi ke PPT ya. Jadi dari tadi yang dapat ini Anda kuadratkan. Kuadratnya. Nah, dapatnya ini sama enggak? 3 1,75. Angkanya sama enggak? Harusnya sama. 5,33 1,167 3 0,1
667, 8, 14, 3. Ya, betul. Jadi angka ini kita dapatkan dari cara yang seperti tadi ya. Jadi A dikuadratkan. Ini adalah matriks A kuadrat. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nah, setelah A kuadrat ini kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kita mau mencari bobotnya. Dengan cara apa? Dengan cara angka-angka yang ada pada matriks A ini pada barisnya Anda jumlahkan. Nah, ini dijumlahkan tadi. 3 ditambah 1,75 ditambah dengan 8. Dijumlahkan pada baris. Ketemunya 12,75. Terus 5,3332 ditambah 3 ditambah 14 dijumlahkan. Hasilnya ini. Terus baris ketiga saya dapatkan hasilnya di sini. Hasil penjumlahan baris ini kemudian kita normalkan. Dengan cara apa? Dibagi dengan totalnya. Jadi dijumlah-jumlah dulu. Dijumlah ketemu hasilnya 39,9165. Jadi baris 1 hasilnya adalah 12,75 dibagi 39,9165. Baris 2 ketemunya ini 0,3194. Baris 2 22,3332 dibagi 39,9165 ini 0,5595. Di baris 3 4,8333 dibagi dengan 39,9165 dapat ini. Totalnya 1. Ya kalau Anda misalkan nanti ada plus minusnya ya karena pembulatan di sini 0,999 gitu masih dimaafkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai vektor eigen. Jadi ini yang kita katakan sebagai vektor eigen. Dapatkan vektor eigennya. Karena ini kondisinya adalah kondisi yang dia tidak stabil, maka Anda harus yakin vektor eigennya ini kalau saya iterasi lagi tidak berubah. Nah, oleh sebab itu kita bisa, karena ini hitungannya kan numerik, pasti walaupun kita ngomongnya hitungannya eksak gitu, tapi pasti akan ada kesalahan seperti tadi ya, pada saat tadi yang sepertiga itu cuma diambil 4 digit di belakang koma, saat saya kuadratkan hasilnya nggak jadi 1 yang tadi, hasilnya nggak jadi 3 tadi, tapi 2,999 itu sudah error itu. Makanya ini. Jadi di sini untuk memastikan bahwa vektor eigennya ini bisa kita pakai untuk perhitungan, maka kita lakukan iterasi sekali lagi. Jadi dilakukan iterasi sekali lagi. Saya fullkan aja. Nah, dari hasil ini kita iterasi sekali lagi. Ini iterasinya bagaimana? Mengiterasikannya itu sama seperti langkah yang satu tadi, matriks A itu kita kuadratkan, tapi matriks A-nya ini adalah matriks A yang kita peroleh dari langkah pertama di A kuadrat. Jadi hasil A kuadrat pada langkah pertama, ini, di iterasi kedua, ini kita anggap menjadi matriks A baru, di mana untuk mendapatkan nilai eigennya, matriks A baru ini kita kuadratkan lagi. Ya, A ini dikuadratkan lagi. Sebentar, dapat tadi hasilnya mana A kuadrat. Ini dikuadratkan. Dikuadratkan lagi, ketemunya matriksnya ini. 27,6653. Ini tambahnya itu karena mau dinormalkan ya. Ini elemen-elemen pada hasil A kuadrat. 15,8330, 72,4984 dan seterusnya. Nah, setelah Anda dapatkan A kuadrat di iterasi yang kedua, maka kita coba untuk mencari pembobotannya dengan menormalkan. Caranya bagaimana? Seperti tadi, setiap baris kita jumlahkan dulu. Baris 1, baris 2 dijumlahkan, baris 3 dijumlahkan. Kemudian
hasil penjumlahan baris ini tadi, kemudian ditotal dulu. Nah, dari sini baru kita normalkan. Ini normalnya 115,9967 dibagi 362,9196 dapat angka. Ini dibagi dengan totalnya dapat angka. Di sini dibagi total dapat angka. Sudah, oke ya? Nah, terus kita mau lihat apakah nilai yang ada itu sudah cukup atau enggak. Ya, jadi karena memang kita hitungannya adalah pakai numerik pasti ada error, ya kita inginnya adalah errornya sekecil mungkin. Errornya dilihat dari mana? Dari nilai eigen iterasi kedua, Anda kurangkan dengan nilai eigen di iterasi pertama. Misalkan saja diambil aja kesepakatan, oh saya kepinginnya selisih nilai eigen dari dua iterasi yang berdekatan itu nilai mutlaknya lebih kecil daripada 10 pangkat min 2 misalkan. Kalau 10 pangkat min 2 itu kan berarti 0,01 ya, 10 pangkat min 2. Berarti kita lihat kalau ternyata selisih dari nilai mutlak ya, selisih dari dua nilai eigen yang berdekatan tadi itu semuanya sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 2, berarti kita katakan bahwa nilai vektor eigen yang ada ini sudah bisa dipakai sebagai bobot untuk kriteria ataupun untuk alternatif yang sedang dihitung. Jadi kalau di sini kan kita lihat ya, dikurangi ini min 0,0002, nggak dilihat minnya karena diambil mutlaknya. Terus pada yang kondisi kedua diperoleh 0,0011, ini lebih kecil daripada 10 pangkat min 2. Terus yang ketiga juga demikian, ini juga lebih kecil daripada 10 pangkat min 2. Maka dari sini kita katakan iterasi untuk mendapatkan vektor eigennya sudah kita hentikan. Loh, kenapa kok ambilnya 10 pangkat min 2, Bu? Ya karena kita cuma pakai 4 digit di belakang koma. Kalau Anda pakai 10 pangkat min 4, berarti harus sama persis, itu butuh iterasi yang tidak sebentar. Ya, saya ngambilnya karena ambil 4 digit ya, ambil yang inilah, yang memungkinkan tidak terlalu banyak. Kalau Anda punya 10 digit gitu, Anda bisa ngambil sampai 10 pangkat min 4, nggak apa-apa. Ini dalam memudahkan hitungan aja. Tapi kalau ngitungnya pakai komputer, lebih gampang ya harusnya ya. Nah, hasil yang kita pakai itu adalah hasil yang terakhir. Mana nih? Nah, ini ya. Kan dapatnya tadi 0,3196, 0,5584, 0,1220. 0,31996 benar ya angkanya ya. Tunggu. Ya, 965584 5584 01220. Nah, ini bobotnya ini. Untuk yang style, reliability sama fuel economic. Jadi bobotnya kita dapatkan dari hasil nilai perbandingan yang Anda berikan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan enggak? Sudah mulai pusing ini. Enggak ya? Gampang kok. Memang banyak yang harus dihitung, tapi mudah kok hitungannya. Nah, sehingga kalau bicara tentang tingkat kepentingannya ya jadinya ini yang paling penting, ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Jadi kalau pada hierarki yang sudah kita buat, kita akan dapatkan style tadi nilainya 0,3196, reliability itu 0,5584, fuel economicnya adalah 0,1220. Ya, itu adalah nilai-nilai dari bobot yang dipunya untuk 3 kriteria yang ada. Jadi bobotnya ini kita cari ini, ngitung. Terus sekarang di setiap di setiap kriteria Anda harus menghitung bobot dari keempat alternatif. Jadi untuk yang style Anda lakukan penilaian. Civic, Saturn, Escort, sama Miata. Nah, melakukan penilaiannya itu sama seperti yang tadi, melakukan perbandingan dua-dua.
Civic dengan Saturn bagaimana, Civic dengan Escort, Civic dengan Miata, Saturn dengan Escort, Saturn dengan Miata, Escort dengan Miata. Untuk yang style. Untuk reliability juga demikian. Anda harus melakukan nilai perbandingan untuk keempat alternatif. Fuel economic juga. Jadi keempat alternatifnya ini Anda harus lakukan nilai perbandingan. Jadinya misalkan nih dapatnya ini untuk di style. Nah, untuk melihat ini apakah penilaian kita itu konsisten atau enggak, seperti tadi ya ada pertanyaan ini kalau lebih dari 3 bagaimana Bu cara ngelihatnya? Jadi ngelihatnya ya harus tetap 3-3. Jadi kayak gini ya, Civic, Saturn sama Escort. Ya, Civic, Saturn sama Escort berarti saya lihat di segitiga ini. Di segitiga ini saya lihat ini ada 1/4, ini ada 4, berarti 1/4 dikalikan 4 hasilnya 4, betul. Untuk yang ini dia konsisten. Terus kemudian saya mau lihat lagi yang apa ini? Misalkan aja yang 3 kelihatan langsung apa ya? Kalau ini bisa enggak? Saturn, Escort, sama Saturn sama ini Saturn, Escort, Miata. Bisa ya? Ini dan ini. Ya bisa ya. Saturn dengan Escort, Saturn dengan Miata, Escort dengan Miata. Nah, ya betul. Jadi dari sini ini kita lihat segitiga yang ada di sini. 4 dikalikan 1/5 ternyata hasilnya 1/4. Loh, yang ini berarti penilaiannya tidak konsisten. Wong dibilang itu Saturn itu 4 kali lebih penting dibandingkan dengan Escort dalam style ya, lebih berarti stylenya 4 kali lebih bagus gitu berarti ya. Terus Saturn itu Escort itu 1/5 dibandingkan Miata. Lah kok di sini dikatakan Saturn itu 1/4 dari Miata, kan enggak benar berarti. Jadi yang di sini ini perbandingannya sudah nggak konsisten. Satu aja perbandingan nggak konsisten ya, secara umum kita ngomong dia nggak konsisten. Berarti ngitungnya harus seperti yang tadi. Nah, yang tadi ini Anda kuadratkan dulu. Kemudian hasil kuadratnya kita jumlahkan pada baris, kemudian dinormalisasi. Dapat vektor eigen iterasi 1. Terus cek di iterasi kedua. Di iterasi kedua itu berarti yang A kuadrat dikuadratkan lagi. Ya. A kuadrat dikuadratkan lagi, kemudian Anda cek yang seperti tadi. Andaikan aja tetap sama ya, 10 pangkat min 2 gitu. Harus selisih dari eigenvektornya lebih kecil dari 10 pangkat min 2. Ya kalau itu sudah selesai berhenti di iterasi 2. Tapi kalau belum berarti harus lanjut ke iterasi ketiga. Ini sudah dihitung. Perhitungan reliability-nya juga demikian. Anda nanti coba ya setelah kelas. Hasilnya ini. Jadi yang di style reliability itu dapatnya ini. Untuk Civic sekian, Saturn sekian, Escort, Miata. Ini juga dapatnya gitu. Nah, sudah dapat ini semua, tapi tadi masih ada fuel economic. Fuel economic-nya ini. Kita normalkan karena kan ini fuel economic itu bicaranya adalah nominal ya. Nah, jadi dari sini ya kita cari yang ini aja, mile per galon, berarti per totalnya. Berapa mile per satuan itu tadi. Kalau Civic 34, Saturnnya 27, Escort-nya 24, Miata 28. Jadi kan biasanya kalau kita itu 1 liter itu berapa kilo sih gitu loh. Ini dalam bentuk mile. Nah, dihitung, dinormalkan angka-angka ini, ketemu hasilnya. Nah, angka yang sudah ada ini kembali bawa ke hierarki yang sudah Anda buat. Ini. Kemudian dari sini, kita akan melihat Civic, nilai untuk perhitungan kita, itu adalah 0,1160 kali stylenya 0,3196 ditambah nilai ini dikalikan dengan 0,3790 ditambah nilai ini
dikalikan dengan 3010. Itu nilai untuk civic. Karena kan hierarkinya ke atas ini sudah tidak ada lagi. Ini kan sudah 1, nggak usah dihitung kan. Tapi kalau misalkan di atasnya ini ada lagi kriterianya, ini adalah subkriteria, ya berarti Anda harus tetap kalikan. Jadi mengalikannya ke atas semuanya ini untuk satu bagian, satu baris. Saturn juga demikian. Style dikali ini ditambah bobot reliability dikalikan dengan 0,29 ditambah dengan bobot fuel ekonomik dikalikan 0,239. Escort juga demikian, Miata juga gitu. Maka, nah ini kalau kita tulis dalam bentuk matrik ya, maka dapat hasilnya adalah seperti ini. Nah, dapat hasil ini adalah merupakan perankingannya sudah. Jadi kalau dari sini kita dapatkan yang paling tinggi nilainya adalah Miata. Berarti ini adalah ranking 1, artinya prioritas utama untuk membeli. Terus yang kedua adalah Civic. Civic ini maka dia akan menjadi prioritas kedua, terus ada Saturn, terus terakhir adalah Escort. Nah, itu adalah apa ini nama urutannya ya, urutan pemilihannya Miata, Civic, Saturn, dan Escort. Itu kalau kita tidak memasukkan harga. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat harga itu sebagai salah satu komponen yang akan menjadi pertimbangan? Maka di sini, ini kan sudah, ini ya urutannya ya. Jadi urutannya. Nah, sekarang bagaimana kalau harga itu jadi pertimbangan? Maka yang bisa kita lakukan adalah pertama, ini lebay ini. Pertama, saya lebih suka pakai yang gini, benefit to cost ratio. Daripada kalau grafik gini kadang kita nggak bisa melihat ya. Lebih baik pakai yang cara melihat rasionya. Jadi kita lihat rasionya gini, ini harganya. Pertama kali harga itu harus Anda normalisasi dulu. Ya, ini harganya dinormalisasi. Normalisasi bagaimana ya kayak tadi, 18 dibagi 54, 12 dibagi 54, 15 dibagi 54, 9 dibagi 54. Ini hasil normalisasi. Kemudian dari sini kita bandingkan antara rasio dengan biaya, dengan harga. Jadi tadi kan Miata kan sudah dapat benefitnya. Kita rasiokan antara benefit dengan harga. Ini kan benefit yang sudah kita dapatkan tadi dari hitungan yang sebelumnya, Anda bandingkan dengan rasio, Anda bandingkan dengan harga yang sudah dinormalkan. Nah, dari sini cari yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi itu menyatakan bahwa itu adalah yang paling besar. Kalau dia lebih dari 1 di sini, ini angka yang di sini 1,377, itu menyatakan bahwa benefitnya lebih besar dibandingkan dengan cost. Kalau yang masih di bawah 1 ini ya berarti cost-nya lebih besar, tapi ya nggak masalah kan nilainya tetap ada ininya ya. Jadi kalau dengan membandingkan dengan harga, ternyata urutannya sudah berbeda sekarang. Urutan yang kita dapatkan, yang pertama itu adalah Civic, yang kedua adalah Miata, yang ketiga adalah Saturn, dan yang terakhir adalah Escort. Itu adalah pemilihan kalau Anda menggunakan, memasukkan harga ke dalam kriteria untuk menentukan prioritas. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya AHP. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Agak